kawan-kawan. Perkenalkan nama saya Junivano Vinto Winarto. Saya kelas F sore di jurusan S1 Akuntansi, Pak. Oke, terima kasih. Terus yang Aser siapa nih? Pak Aser siapa Pak Aser? Nggak dari nama nih. Ya. Belum diganti Ya, nama Pak. ya. Belum belum ganti nama, Pak. Iyalah, apa? Silakan Pak. Ada apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramudi Arham dari kelas F sore, eh, prodi akuntansi. Oke, kemudian ini Ibu Apriani Albertari silakan di open kameranya biar saling mengenal. Apriani Alberta, Ya udah dengar. silakan Bu memperkenalkan diri. Ya. Selamat pagi Pak, teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Prini Alberta. Saya dari kelas. Akuntansi ya? Terima kasih. Ya, jadi nampak jaringannya agak lewatin enggak? Nampak jaringannya. Oke, Pak Eri Gunawan, saya Pak Eri. Silakan Pak Eri Gunawan. Halo Pak Eri, dengar suara Bapak? Halo. Bu Maria Dara, silakan open kameranya. Pak Adil Muhammad, Pak Bu Panca, Pak. Ini kali ini ya. Nah, Halo silakan. Pak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan. Bu Maria Dara, silakan. Bu Maria Dara, perkenalkan diri. Halo Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ya, silakan perkenalkan diri. Selamat, selamat pagi semuanya. Nama saya Maria Dara dari kelas F1 Konversi Manajemen. Oke, Terima silakan. kasih. Oke, Pak Adil Muhammad, silakan. Baik, Pak. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan. Perkenalkan nama saya Adil Muhammad. Saya berasal dari Pontianak, Pak. Oke. Ya, kemudian silakan Novita, silakan. Silakan open kamera. Novita. Ayo, open kamera. Kita saling mengenal wajah. Kalau dalam lewat itu audio, ini kan video. Silakan. Berarti tidak datang ya, tidak ada nih. Aku tidak ngomong nih. Yang tidak bicara tidak datang ya. Oke, silakan Bu Panca. Baik, terima kasih Pak Adi untuk kesempatannya. Selamat pagi, selamat berjumpa pada sesi kali ini. Perkenalkan, nama saya Panca Mutianti. Saya berasal dari Jogja dan sementara domisili saya di Jakarta. Terima kasih Pak Adi. Sama Bu Dona Alvini, silakan open kamera Bu Dona. Hadir Pak. Ya, kameranya. Oke, silakan. Tes. Kedengaran ke Pak? Dengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi Pak Adi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dona Alvin Gisela. Saya dari kelas F1 Konversi. Sekian, terima kasih. Salam Oke. kenal semuanya. Silakan Bu Gina Luciana, open kameranya. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Gina Luciana. Saya dari kelas B Akuntansi Pak, kelas pagi. Numpang ya. Iya Pak. Oke, Bu Agustina, silakan open kamera. Iya Pak, kedengaran Pak? Dengar. Ya. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Tri Agustina Desi dari kelas manajemen F1 Konversi. Terima kasih. Oke, Bang Saka, silakan. Itu mic ini dihidupkan, mikrofonnya dihidupkan. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryadi Januar dari kelas F sore. Terima kasih Pak. Oke, jurusan apa Pak Mas Saka? Akuntansi Pak. Akuntansi, oke. Bu Novita, silakan. Mikrofonnya hidupkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan nama saya Novita Febriani dari kelas F1 Konversi jurusan Manajemen. Terima kasih. Oke, Pak Budi Vincent silakan mikrofonnya. Oke. Pak. Terima kasih Pak waktunya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Budi Ignatius dari Skadau Pak. Saya dari kelas F sore Pak, jurusan proyek akuntansi Pak. Akuntansi. Jadi ada Terima berapa kasih. orang nih yang ikut TUPEL nih? Yang daftar berapa orang? Kalau lihat di grup WA kan sedang lain enggak? Nambah sedangnya enggak? Atau lebih gitu ya? Oke, kita hari ini belajar TUPEL. Kira-kira Bapak sudah pernah belum, Bapak Ibu ini sudah pernah belum mendengar kata TUPEL itu? Apa sih TUPEL itu kira-kira? Ada yang mau berpendapat silakan. Pernah enggak dengar kata TUPEL? Silakan, yang bicara silakan. Pernah enggak kira-kira mendengar kata TUPEL itu kira-kira? Izin menjawab, Pak. Nah, silakan. Sebut nama ya, nama siapa ya? Oh ya, nama saya Panca. Izin menjawab untuk TOEFL ini adalah sebuah tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris setiap individu. Gitu. Nah, TUPEL ya. Kira-kira akan tahu apa kepanjangan TUPEL itu? Tahu apa kepanjangannya TUPEL? Ada yang tahu kira-kira TUPEL? Test of English as a Foreign Language. Ya, Test of English as a Foreign Language itu TUPEL ya. Nah, jadi dalam TUPEL ini sebenarnya TUPEL ini kan dari Amerika, di produk Amerika ya. Kalau di Amerika itu tes TUPEL itu memang tes kemampuan untuk berbahasa Inggris ya, membaca, menulis, ya kan, mendengar itu beda. Jadi kalau Anda Bapak Ibu nih, berarti kan kalau mau kuliah di Amerika tentunya harus pada berbahasa Inggris ya enggak? Kan kuliah dengan orang asing kan, dosennya orang dari Amerika, otomatis kalau kita kuliah di Amerika itu harus bisa berbicara bahasa Inggris. Kalau mahasiswa yang kuliah di Amerika tidak bisa bicara Inggris tadi, akibatnya akan fatal. Tidak paham apa kata dosen, ya kan? Karena tidak paham bahasa Inggris, ya enggak? Maka ada di sejarahnya ya, maka diadakan tes TOEFL ya dalam hal berbicara, speaking ya. Juga mendengar. Jadi mahasiswa harus bisa mendengar apa yang dijelaskan dosen. Itu listening. Nah, maka dalam TOEFL sebenarnya TOEFL ada 4 bagian. Ada structure and expression, ada reading, ada listening, dan ada speaking. Nah, tapi di Indonesia ya 3 aja. Hanya hanya structure and expression, reading dengan listening. Nah, kemudian nanti kalau tugas akhir harus melakukan penelitian. Nah, harus bisa menulis. Dalam menulis itu harus menggunakan kaidah tata bahasa structure. Maka ada tes structure. Nah, gitu kan? Tes structure gitu. Dan juga harus bisa membaca cepat. Kalau kuliah kan kita dilatih membaca cepat, bukan membaca lambat. Kalau kita baca lambat susah berhasil kuliah di luar negeri. Enggak. Harus bisa berbicara, membaca cepat. Maka ada tes namanya reading ya. Nah, itu kisahnya TOEFL. Kenapa kok di Indonesia? Nah, di Indonesia ini kan dosennya berbahasa Indonesia. Kayak gitu kan? Betul enggak? Bapak kuliah apa dosen pakai bahasa Inggris di kampus? Kan bahasa Indonesia kan? Di UI pun kayak bahasa Indonesia, ya enggak? Di Untan kayak bahasa Indonesia. Jadi kan kayak, tapi kenapa kok mahasiswa kok harus ikut TOEFL gitu? Kalau di Untan itu masuk S2 itu tes TOEFL dulu. Nah, mau tamat juga tes TOEFL dulu. Nah, gitu kan? Kalau di PB ini kan mau skripsi ini kan? Masih skripsi itu kan ada TOEFL. Dan minimal skor TOEFL kan plus 50. Tapi kok TOEFL di syarat itu? Kan biasanya berbahasa Indonesia. Waktu buat skripsi pun kayak bahasa Indonesia enggak? Lu ada kayak gitu kan? Ya kan? Mendengar pun kayak bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa kok TOEFL disyaratkan di Universitas Indonesia? Banyak di Indonesia, hanya di PB. Rata-rata seluruh universitas itu TOEFL itu disyaratkan untuk mahasiswa yang mau ikut sidang skripsi atau menyelesaikan apa mendapat gelar sarjana. Kira-kira apa alasannya? Siapa bisa berpendapat?
Saya agak nyari ada jawaban itu. Silakan, jangan takut salah. Semua berapa itu benar, udah salah. Kan? Kadang buku tidak ada jawabannya. Silakan. Kenapa kok harus ada tupel itu? Padahal kita bahasa Indonesia, buku kayak bahasa Indonesia, kan gitu kan. Kira-kira apa alasannya itu? Gimana kira? Ada yang bisa berpendapat enggak? Kalau Bu Dona gimana? Menurut Bu Dona? Kalau Bu Dona, Apa? open kamera. Kenapa kok tupel yang syarat tuh? Kalau kita mau apa tuh mau sarjana gitu kan, ikut tuh skripsi atau S2 enggak perlu harus tupel gitu. Kenapa kira-kira Bu Dona? Kalau Bu Dona? Alasannya apa sih? Agak nyari sedikit Bu Dona. Suara ada kedengaran. Halo Pak, Nah, ya silakan. tes. Ada. Kenapa TOEFL menjadi salah satu syarat untuk skripsi ya Pak? Iya betul. Kenapa? Saya kira. Ya, jadi sekarang kan kalau di apa gimana Bu Dona? Mau jawab silakan. Saya Pak, karena dari satu belum kan Bapak Kurang jelas Bu Dona. Suaranya tidak dengar. Ya. Udah Halo dengar. Pak. Halo, dengar tuh dengar. Baik Pak. Jadi kenapa itu menjadi salah satu syarat wajib mahasiswa-mahasiswi untuk skripsi, yaitu menurut saya agar sebagai alat ukur kemampuan mahasiswa-mahasiswi untuk memiliki bahasa Inggris yang memadai Pak. Di jenjang selanjutnya. Jadi TOEFL itu juga digunakan sebagai untuk apa misalnya untuk dapat beasiswa, ini kan? Betul nggak? Iya Pak, betul Pak. Mahasiswa ingin dapat beasiswa. Mencantumkan di CV Pak. Ya, kemudian juga untuk kerja kan? Di perbankan juga ada bank-bank yang menetapkan TOEFL, syarat TOEFL kan? Atau BT enggak kan? Ada kan? Ada PLN gimana? Kalau Bu Panca gimana Bu Panca dia PLN tuh? Benar sih Pak, sebenarnya kenapa TOEFL penting selain untuk syarat dalam kelulusan suatu studi, entah itu S1 ataupun D3 ya Pak. Waktu D3 soalnya saya juga ada tes TOEFL dan juga S2. Mungkin juga untuk syarat ketika kita mendaftar beasiswa pendidikan di PLN, terus kemudian mungkin untuk menghadapi mitra-mitra kita yang memang dari luar gitu. Ya. Dulu kan ada wacana juga apa untuk pimpinan, untuk kepala kantor apabila ingin promosi kan di jabatan karena banyak yang apa nih banyak peluang untuk naik jabatan kadang untuk menyaringnya dengan TOEFL enggak kan. Tapi enggak tahu apa sudah berlaku atau belum. Itu di Kalbar tuh ada wacana itu ya kan. Jadi untuk menduduki satu jabatan itu saatnya TOEFL. Nah, bagaimana Pak Ramudi? Pak Ramudi kerja di mana? Iya Pak, Pak Ramli kerja di mana? Kerjanya di mana? saya di Satuan Pendidikan Pak, di sekolah di Kedung Pak. Kalau sekolah gimana? SMA atau SMP atau SD? Atau di SMA-nya Pak, SMA-nya? Oh, SMA enggak. Sebagai apa, Pak? analis Pak. Analis. Nah, itu gimana? Apa TOEFL itu udah diperlukan sana enggak kira-kira? Gimana Pak? Kurang kurang terdengar Pak. Apakah TOEFL itu diperlukan enggak di sana? TOEFL. Untuk di tempat kerja saya kebetulan belum Pak, belum diterapkan. Ya. Diterapkan enggak. Ada yang di perbankan nih. Kalau Novita mana Novita? Novita kan perbankan nih. Kalau di perbankan gimana Novita? Halo Bu Novita, lagi banyak pelanggan ya ini. Ya, jadi pada pagi ini kita akan belajar structure. Jadi structure ini kan pola kalimat
rumus tensis gitu kan. Dan waktu SD, waktu SMP, SMA tuh udah belajar tensis enggak? Ya tinggal tensis nih. Nah, ya kan? Dalam struktur ini Bapak Ibu tidak perlu tahu artinya, ya. Tahu arti bagus ya enggak? Tapi enggak tahu bisa jawab soal tuple struktur ini. Tapi Pak tahu caranya gimana ya enggak kan? Intinya gini, dalam struktur itu Bapak harus tahu tuh kalimat. Apa itu kalimat? Nah, coba kira apa tuh kalimat? Kira-kira itu apa kalimat kira-kira? Apa itu kalimat kira-kira? Ada yang tahu apa itu kalimat? Kalau Bapak tidak tahu apa, Bapak Ibu tidak tahu apa itu kalimat, agak sulit untuk menjawab soal struktur nanti. Jadi inti dari struktur kalimat. What is a sentence? What is the definition of sentence? Nah itu. Kira-kira apa tuh kalimat itu? Ada yang tahu enggak? Dan apa contohnya? Izin menjawab lagi ya Pak. Silakan Panca. Mungkin kalimat itu adalah sekumpulan dari kata yang digabungkan dan menjadi yang memiliki makna atau arti lengkap dan dapat disampaikan dalam sebuah pikiran atau perasaan dari manusia ke manusia yang lain. Tahu kumpulan kata ya enggak? Digabungkan. Nah, kalau yang lain gimana? Setuju tidak dengan pendapat Bu Panca tuh? Setuju tidak kira-kira? Kalau Bapak kata ada kata beli, ada kata ada tukar, ada kata buku, tas, itu bisa tidak digabungkan tuh? Kalimat bisa digabung di kalimat tidak tuh kira-kira? Buku, beli, menukar, tas, nah, kira-kira bisa ada jadi kalimat tuh? Kalau kumpulan kata kan? Bisa tidak kira-kira tuh? 4 kata tuh digabungkan dia satu kalimat, bisa tidak kira-kira? Tulisan maupun tulisan. Nah coba gimana cara gabungannya coba? Ada buku, ada tas, tukar, beli, gimana gabungannya? Bisa tidak? Ya bisa tidak menggabungkan 4 kata itu di satu kalimat, kan? Jadi penampil benar definisinya. Jadi kalimat itu kumpulan kata yang mempunyai makna tertentu, yang ada subjek dan ada kata kerjanya. Itu yang pertama. Itu inti kalimat. Coba minimal satu kata kerja. Nah gitu kan? Pergi itu kata kalimat bukan? Pergi, kalimat bukan? Pergi, kalimat bukan? Bukan Pak, itu kata Pak. Yakin. Pergi. Kalimat bukan tuh. Pergi, Pak bilang pergi. Itu kalimat bukan tuh. Yang ada Bapak, pergi. Kalimat bukan tuh kira-kira. Kata perintah Pak. Hah? Kata perintah. Kata tuh kalimat tuh. Kata. Masa pergi. Kata. Memang kata pergi itu kata, tapi lah nada Bapak ngomong, pergi. Nah, ya, pergi. Nah, itu kalimat bukan tuh. Masuk. Nah, kalimat bukan tuh. Masuk. Bukan Pak, itu kata. Kata, bukan kalimat. Yakin? Yakin Pak, insya Allah. Ya, kirim laporan Anda. Nah, kalimat bukan tuh. Kirim laporan Anda. Jadi kalimat ini kan minimal satu predikat. Ya, minimal satu predikat. Nah, kalau mau lengkap lu satu-satunya. Jadi kalimat itu buat macam-macam. Ada kalimat sederhana, ada kalimat inti, ada kalimat perintah. Ya gitu kan? Kalau kalimat perintah itu dimulai dengan kata kerja. Nah, ada kata perintah, yang ada kalimat perintah. Gitu kan? Kalau Bapak misalnya Pak Ramudi punya anak buah. Nah, bagaimana Bapak merintah coba? Contohnya gimana? Ya Pak Ramudi. Contoh Bapak merintah anak buah Bapak di SMA. Contohnya gimana coba? Kata perintah ya Pak? Nah, Bapak contoh perintah. Bapak punya anak buah nih di SMA kan? Bapak merintah coba. Gimana? Apa coba Bapak contoh Bapak merintah? Kerjakan data siswa. Nah, kerjakan Data siswa. Nah, itu perintah kan? Kalimat. Ya. Sebenarnya kan waktu Bapak merintah itu ada orangnya kan? Ada enggak orang di depan Bapak? Ada Pak. Ada kan? Ada kan? Ada. Sebenarnya kan kamu kerjakan data tersebut kan gitu. Karena ada orangnya di depan Bapak, kata kamu tidak perlu sebutkan, kan gitu.
Coba, sama kan Bapak bilang pergi. Kan sebenarnya kamu pergi, ya gitu kan? Karena orang yang diperintah di depan Bapak, kamu dihilangkan, jadi pergi. Nah, itu kalimat perintah namanya. Iya kan? Kalau kalimat sederhana apa itu? Apa itu kalimat sederhana? Nah, kalau udah tahu kalimat, ya Bapak enak jawab soal tuple, structure. Kalau udah tahu kalimat, susah jawab soal structure. Coba. Apa itu kalimat sederhana? Simple sentence. Coba, apa tuh simple sentence? Kalimat sederhana. Kira apa? Izin Pak, Silakan. kalimat yang memiliki satu gagasan utama, di mana kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Yakin? Insya Allah. Apa bedanya kalimat inti? Nah, bedanya kalimat inti apa? Bedanya kalimat inti itu apa? Ya, Bapak ini kan kalau bahasa Inggrisnya harus pandai bahasa Indonesia juga. Kalau Bapak Ibu mau pandai bahasa Inggris, harus pandai bahasa Indonesia dulu. Kalau tidak pandai bahasa Indonesia, akan susah untuk pandai berbahasa Inggris. Nah, itu syaratnya. Pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Indonesia. Ya, apa itu kalimat inti? Apa bedanya kalimat sederhana kalimat inti? Kalau kalimat, silakan. Oke, Silakan. kalau kalimat inti itu mungkin untuk kalimat yang penting aja Pak, intinya aja. Misalnya kayak ayah bekerja, udah gitu, itu merupakan kalimat inti. Nah, Gitu. kalau sederhana, contoh sederhana. Sederhana. Ibu memasak ikan. Nah, berarti beda kan dengan yang inti kan? Jadi bedanya polanya. Kalau kalimat sederhana itu ada subjek, ada predikat, ada objek. SPO itulah kalimat sederhana. Saya membeli buku kemarin. Nah, itu SPO tuh. Itu sederhana, SPOK kan? Tapi kalau ia lari. Nah, ia lari terbirit itu kalimat inti. Hanya subjek predikatnya. Nah, itu kalimat inti kan, Bro. Apabila satu kalimat itu mengandung dua subjek, dua predikat, itu disebut kalimat apa? Satu kalimat mengandung dua subjek dan dua predikat. Nah, siapa bisa beri contoh satu kalimat mengandung dua subjek dan dua predikat? Contohnya apa? Contohnya apa kira-kira? Yo. Ternyata bahasa Indonesia susah ya. Tahu nggak? Ya kan? Ternyata sulit bahasa Indonesia enggak. Sulit bahasa Indonesia. Memang rata-rata. Ada yang menjawab? Contoh kalimat yang mengandung dua subjek dan dua predikat ya gitu. Apa? Jadi contohnya gini, saya sedang tidur nyenyak ketika hari hujan kemarin. Nah, jadi Bapak ya. Saya sedang tidur nyenyak ketika hari hujan kemarin. Saya sedang tidur nyenyak itu mana subjeknya? Saya kan? Itulah sedang tidur tuh predikat. Ketika hari hujan kemarin, mana subjeknya? Hari, kan gitu. Hujan kan predikat. Berarti itu kalimat mengandung dua subjek dan dua predikat, ada kata penghubungnya. Ketika itu disebut kalimat majemuk. Ya kan? Kalimat majemuk bermacam-macam. Ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, ya kan? Ada induknya, ada anak. Oke. Sekarang kita bicara soal pola kalimat. Subjek, predikat, objek. Nanti Bapak kasih rumusnya. Ini membuka dulu ya. Nah, subjek, predikat, objek. Apa itu subjek coba? Ayo, apa itu subjek? Ayo, siapa tahu? Apa itu subjek? Pak tanya, apa itu subjek? Izin Pak Dona. Silakan jawab Bu Dona. Subjek itu adalah unsur utama pada sebuah kalimat, Pak. Seperti Gimana? Subjek itu apa tadi? subjek itu adalah unsur utama dalam suatu kalimat, Pak. Nah, unsur utama. Seperti seseorang, benda, atau
hal yang bisa dibicarakan gitu, Pak. Kalau Bapak bilang, kemarin saya pergi ke pasar, mana subjeknya? Kemarin saya pergi ke pasar, mana subjeknya? Saya, Kenapa saya subjek? karena Bapak seorang tokoh atau pelaku yang dalam kalimat itu, Pak. Itu contoh, tapi definisinya apa subjek? Nah, Bapak nanya definisinya. Contoh betul. Betul, contohnya saya, Bara itu bisa dari subjek bisa. Tapi apa definisi subjek itu? Supaya Bapak bisa dipaham. Oh, subjek ini, gitu kan? Ada hubungan tuh struktur nanti. Jadi struktur itu ini kalimat. Kalau tahu kalimat susah jawab soal struktur. Akhirnya pakai versi bahasa Indonesia yang jelaskannya gitu. Biar lebih jelas kan? Apa tuh subjek? Apa tuh subjek? Izin Pak, mungkin Silakan. lebih sederhananya subjek itu adalah siapa atau apa yang sedang diceritakan pada dalam kalimat tersebut. Itu fungsi subjek, bukan definisi. Jadi untuk nanyakan subjek itu siapa? Nah, gitu kan, enggak? Ya kan? Nah, apa kan? Bisa kan? Apa juga subjek bisa. Tapi kalau definisi subjek apa kira? Ingat polanya subjek, predikat, objek. Nah itu subjek, verb, objek. Jadi apa subjek itu? Subjek itu pokok pembicaraan atau fokus informasi, Pak. Itu arti subjek. Subject matter. Itu artinya. Subject matter kan. Itu arti. Tapi definisinya. Bapak lihat coba rumusnya. Subjek, verb, objek. Atau subjek, predikat, objek. Apa definisinya coba? Dari situ bisa ambil definisi. Subjek, verb, atau plus objek. Atau subjek, predikat, objek. SPOK kan? SPOK kan? Nah, apa subjek itu coba? Kalau mau lebih khususnya subjek, verb, plus objek. Nah, jadi siapa bilang bahasa Indonesia itu lebih mudahin enggak kan? Ternyata bahasa Indonesia lebih sulitin enggak? Apalagi dalam prakteknya kan kita tidak berbahasa Indonesia biasanya kan. Kira-kira apa subjek itu? Subjek lah kata yang letaknya sebelum kata kerja, betul enggak? Ya kan? Kata yang letaknya sebelum kata kerja itu subjek. Ya kan? Contoh gini tadi. Tadi pagi ibu saya masak nasi. Mana subjeknya? Coba, mana subjeknya? Tadi pagi ibu saya masak nasi. Mana subjeknya? Dan mana kata Ibu, Pak, kerjanya? ibu. Ibu. Kenapa ibu subjek? Sebelum kata kerja, Pak, masak nasi. Nah, betul. Karena ibu subjek karena letaknya sebelum kata kerja masak. Kenapa tidak tadi pagi? Kok tadi pagi bukan subjek? Nah, kan? Nah, gitu jawabnya. Jadi kalau ya nanti dalam seperti itu, nanti Bapak harus bisa memilah mana subjek, mana kata kerja. Itu aja dalam tuple structure nih. Udah paham itu gampang soal structure. Atau arti tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Nah, itu caranya. Yang penting Bapak tahu tensi, tahu pola, ya kan? Nah, kayak gitu. Itu subjek, gitu ya. Nah, apa itu kata kerja? Coba. Apa itu kata kerja? Kata kerja selalu di mana posisi kata kerja itu? Di mana posisi kata kerja? Di mana posisi kata kerja? Verb. Di mana posisinya? Ayo, bayangkan subjek, verb plus objek. Nah, di mana posisi kata kerja? Sama tadi. Kata kerja adalah kata yang letaknya antara subjek dan objek. Di tengah-tengah. Kalau Bapak baca kalimat, di tengah-tengah itu pasti disebut kata kerja. Tahu enggak? Tidak mungkin kata yang lain. Ya kan? Kata kerja itu ada macam. Ada kata kerja yang beraturan, ada tidak beraturan. Oke. Sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan. Bapak share di sini. Ada yang bertanyakan enggak kira-kira nih? Kira-kira ada yang bertanyakan? Silakan. Jangan malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Pak, izin, Pak. Silakan. Materi
struktur yang Bapak kirim di Google Classroom kosong, Pak. Kertas Kosong ya? kosong, Pak. Nanti Bapak Iya, kirim Pak. lagi ya. Nanti Bapak kirim lagi. Nanti Bapak kirim lagi. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Diingatkan. Terima kasih ya. Coba Pak share screen dulu ya dia. Share screen ya. Mudah-mudahan bisa ini. Share screen. Nampak? Nampak lagi kira? Nampak, Pak. Nampak ya. Inilah nanti Bapak kirim balik. Berarti tidak sempurna itunya. Nah, ini struktur nih. Banyak struktur. Nah. Nah, jadi ini pola ya. Jadi dalam bahasa Inggris ini, dalam struktur Bapak Ibu harus tahu polanya. Apa pola dasarnya? Subjek plus verb. Nah, ini subjek plus verb. Nah, ya kan? Nah, subjek plus verb. Contohnya, ini ada contoh nih ya. Contohnya, I sleep. Mana subjeknya? I sleep. Mana subjeknya coba? I sleep. Mana subjeknya? I kan? Sleep udah kerja. She smile. Si subjek. Smile kerja. Ini contoh ini kan. Nah, jadi cara penggunaannya, ya cara penggunaannya pakai pola ini jika katanya tidak membutuhkan objek. Nah, ini namanya kalimat inti nih. Kalau ada subjek dan verb, ini namanya kalimat inti. I sleep. Ada objek tidak ini? Tidak ada kan? Saya tidur. Tidur itu berarti kata intransitif. Berarti I sleep itu kalimat inti, kata inti. She smile. Nah, ini kan? Berarti ini kalimat inti. Tapi kalau kalimat sederhana ini, subjek plus verb plus objek. Apa subjek? Subjek itu letaknya sebelum kata kerja verb. Kan gitu, itu subjek. Ya, ingat. Jadi kalau untuk subjek kata kerja dulu. Mana kata kerjanya? Nah, udah tahu kata kerjanya di samping itu berarti subjek ya kan? Tadi pagi ibu saya belanja. Nah, jadi mana subjeknya? Ibu saya. Kenapa subjek? Karena letaknya sebelum kata kerja belanja, betul kan? Nah, ini. Nah, lihat contoh. Ini contohnya nih. Contohnya, nah, I read a book. Mana subjeknya? Coba, mana subjeknya nih? I read a book. I, Pak. Kenapa I sebut subjek? Sebelum kata kerja, verbnya read, Pak. Mana kata kerjanya read kan? Nah, itu ini cara menang subjek dulu. Kalau ini I ini punya apa sebagai pelaku, ini kan? Masalah kan? She eats rice. Mana kata kerjanya? She eats rice. Mana kata kerjanya? Eat, Pak. Eat. Eats. Berarti subjeknya mana? Si. Nah, gitu kan? Kalau misalnya every day she eats rice. Apakah every itu subjek? Every day she eats rice. Apa every itu bisa katakan subjek? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa? Karena tidak berdampingan kan? Jauh dari kata kerja kan? Karena yang dekat kata kerja itu hanya si ya. Oke. They watch a movie. Masa die. Walau Bapak tidak tahu apa arti day tidak apa-apa. What tidak berarti tengah-tengah kata kerja nih. Kata kerja itu letak di tengah-tengah antara subjek dan objek di tengah-tengah. Tengah-tengah kata kerja. Walau Bapak tidak tahu apa watch-nya, pasti kata kerja nih. Bapak Ibu tak tahu apa kata watch. Tidak masalah. Yang penting Bapak tahu ini kata kerja. Berarti dia ini adalah subjek. Kalau mopi berarti objek. Objek itu letaknya setelah kata kerja. Itu objek. Nah, gitu kan. Ini kalimat transitif kan? Kata kerja transitif. Nah, itu dia. Nah, jadi pakai pola ini jika orang menerima peringatan. Nah, ini kalau komplement. C ini komplement. C ini komplement. Nah, ya C itu komplement. Subjek, verb plus komplement. Nah, ini. Nah, pakai to be. I am happy. Mana kata kerjanya? M kan? Nah, kata kerja nih. Is kata kerja. Apa lagi? Stes kata kerja. Ini kerja pokok tengah-tengah kata kerja. Bapak data apa tuh M apa tuh is pokoknya tengah-tengah kata kerja. Berarti sebelum kata kerja itu subjek. Is kata kerja sebelum kata kerja is kerja bentuk is adalah subjek. Nah, ini namanya subjek verb plus komplement. I am happy. I am sad. I am hungry. Ya, itu kan subjek verb plus komplement. Ya kan? Nah, itu ya. Kira paham sampai sini? Paham? Nah, nanti
Nanti Bapak ini aja, post di WA aja, Bapak di WA aja nanti. Nah, ini kan. Ada lagi subjek, verb plus adverb. Sama bisa beri contoh bahasa Indonesia. Subjek, verb plus adverb. Bahasa Indonesia jangan bahasa Inggris. Subjek, kata kerja, keterangan. Contohnya apa? Kalimat. Tidak ada. Saya berjalan di tengah hari siang, Pak. Siang hari, Pak. Kami berjalan di siang hari. Itu Hari. betul ya. Itu berarti subjek, verb plus adverb. Nah, kan? Kami berjalan di tengah hari. Nah, gitu kan? Berarti kan tuh subjek, verb plus adverb. Paham ini loh. Kalau paham enak nanti jawab soal terakhir. Tepat. Saya ada kan? Kemudian akan lengkap subjek, verb, objek, adverb. Contohnya apa coba? Bahasa Indonesia. Subjek, verb, objek plus adverb. Contohnya apa dalam bahasa Indonesia? Lengkap nih. Ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb. Contohnya apa? Subjek, verb, objek plus adverb. Contohnya apa? Kira-kira. Kami mengerjakan tugas di malam hari, Pak. Nah, kami mengerjakan tugas di malam hari. Kan gitu. Boleh enggak kalau Bapak bilang di malam hari kami mengerjakan tugas? Boleh enggak kira-kira? Kalau kalimatnya normal, di malam hari kami mengerjakan tugas. Boleh enggak kira-kira kalau itu? Boleh, Pak. Boleh, yakin? Karena subjeknya masih sebelum kata kerja tadi, Pak. Kalau nadanya ditinggikan boleh. Di malam hari, nah boleh kan? Ditekan. Di malam hari kami mengerjakan tugas. Itu boleh. Tapi kalau nadanya datar sama aja, enggak boleh. Harus kami mengerjakan tugas di malam hari. Itu benar. Tata bahasanya kan. Nah, biasanya kita bicarakan, oh tadi malam saya pergi ke kafe. Kalau menurut tata bahasa salah. Tapi kalau bilang tadi malam saya pergi ke kafe, itu benar. Nah, nadanya ditinggikan, ditekan sayanya tuh. Tadi malamnya. Tadi malam saya pergi ke kafe. Tapi kalau normal biasa saja, tidak ada tekanan. Yang benar adalah saya pergi ke kafe tadi malam. Nah, itu betul. Kita kan bahasa daerah, kalau bahasa gaul ya. Oh, tadi malam saya beli ikan. Nah, itu kan bahasa gaul. Tapi kalau bahasa formal, yang benarnya saya membeli ikan kemarin gitu, atau tadi malam. Nah, itu bahasa formal. Tapi kalau bahasa gaulnya, oh tadi malam saya beli ikan gitu kan. Nah, gitu. Ya, jadi yang benarnya nih pakai SFOP ini bahasa formal. Nah, ini kan tata bahasa baik Inggris maupun bahasa Indonesia sama ya, tidak beda. Yang benar cuma bahasanya aja. Nah, itu ya. Contoh nih, I read a book every night. Nah, ini kan, tapi kalau Bapak kan, setiap malam saya baca buku. Every night, I read a book. Boleh. Tapi kalau yang tidak boleh, every night, I read a book. Tidak boleh. Tapi every night, I read a book. Boleh. Ya kan? Tapi kalau bahasa ini formal, nadanya datarnya, tidak ditekankan. Yang benar ini, I read a book every night. She buys food at the market. Boleh tidak? Di pasar, saya membeli makanan. Tekan. At the market. Nah, tekan at the market. At the market, she buys food. Nah, boleh. Tapi kalau bahasa datarnya, yang ini benar. She buys food at the market. Nah, gitu. Sama. They play football in the field. In the field, they play football. Nah, di lapangan mereka main bola. Betul? Lapangan kok dimainkan bola. Itu in the field, they play football. Boleh itu. Tapi kalau datar tidak boleh. Tidak boleh in the field, they play football. Tidak boleh. Betul, they play football in the field. Oke, kira. Itu bedanya dari segi prakteknya kan. Nah, ini lengkap nih, subjek, ada verb, ada objek adverb ya. Dan sampai sini masih sudah paham atau belum? Sekarang tanyakan langsung, enggak apa-apa. Dalam bahasa Inggris ada ataupun bahasa Indonesia ada pola kalimat bahasa jenisnya. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat interrogatif. Ini kalimat positifnya nih. I study English. She's beautiful. They live in Jakarta. Ini kalimat positifnya. Kemudian juga ada kalimat negatif tambah not. Nah ini, I don't like coffee. I'm not tired. She's not a student. They're not at home. Nah ini kan. Ini kalimat negatif. Ini udah sulit ya, karena udah belajar di SMP juga belajar. Saya baru belajarin enggak.
tinggal dipraktekkan. Kita kan kenapa kita tidak bisa berbahasa Inggris? Karena tidak pernah praktek. Itu ya kuncinya. Bahasa Inggris itu praktek, kalau nggak susah. Biar bapak ibu 10 tahun pun kalau nggak ngomong, nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Udah kan? Bapak kursus, walaupun dengan orang Amerika bapak kursus, tapi tak pernah praktek, nggak bisa juga. Kita harus praktek. Sekarang di era teknologi ini, kita bisa belajar sendiri, mandiri tanpa guru. Tinggal kita rajin ya praktek kan. Ada AI kan, kalau ada tuh AI. Bagaimana belajar bahasa melalui AI? Ada. Mempermudah manusia untuk belajar bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, melalui AI. Waktu Bapak haji ya kemarin, Bapak pakai AI. Nah, tunjukkan ke orang Arab, bisa komunikasi kan, kayak AP kan, nah, bisa. Jadi kita ada AI, AI translator. Berapa harga gamis itu? Pakai bahasa Inggris, nanti pakai bahasa Arab. Yang orang dia pakai bahasa Arab, yang kita pakai bahasa Indonesia. Udah bicara, nah, itu dia. Nah itu kan udah enak kok belajar bahasa asing ya. Tinggal kita rajin nggak berlatih, itu ya, ya kan? Nah, kalau nggak pasti kerajinan ya. Nah ini ya, ini. Nah, ini nanti tinggal belajar ya ini. Bapak ajak ini kan rumus-rumusnya kan, terus bapak alat ini. Bapak kayak contoh soal-soal ya. Contoh soal. Oke. Sekarang Bapak alih dulu ya. Jadi Bapak stop dulu. Yang penting kalimat udah tahu ya. Nah, itu kalimat. Nah, itu kalimat. Sekarang Bapak apa saja yang bisa menjadi subjek? Apa saja kira-kira? Coba. Apa saja yang bisa menjadi subjek? Kata apa saja yang bisa subjek? Apa tahu? Kata apa saja yang bisa subjek? Kata apa? Kata benda. Bagi. Kata ganti. Kayak gitu kan? Nah, kata kerja keempat itu bisa jadi subjek ya. Nah, coba mudah-mudahan sini ada. Ada enggak? Ntar ya Bapak ini kan dulu. Ada yang mau tanya silakan. Coba apa contoh kata benda? Pak Eri gimana Pak Eri Gunawan? Kira tahu enggak apa contoh kata benda itu? Coba. Apa contoh kata benda? Kira-kira apa contoh kata benda itu apa contoh kata benda? Peri Gunawan. Kira-kira apa contoh kata benda Peri? Oke, contohnya apa misalnya? Nah, ini sini ya Bapak kasih contoh ini misalnya. Halo Pak. Halo, apa contoh kata benda itu apa contoh kata benda? Contoh kata benda apa contoh kata benda? Yang menyatakan nama orang atau tempat Pak. Nah, contohnya apa? Kata aja, coba sebutkan langsung. Apa misalnya? Contohnya apa? Contoh. Misalnya, kata benda itu apa kata benda? Contoh kata benda. Nah, apa? Misalnya, buku kan? Tahu enggak? Lagi. Meja, kucing. Nah, itu kata benda ya. Jadi kalau Betul kata Pak. ganti, apa kata ganti? I, you, we, she. Nah, itu kata ganti. Itu subjek ya. Jadi apapun kata yang letak sebuah kerja itulah subjek. Nah, boleh tidak kata kerja sebagai subjek? Boleh tidak? Boleh tidak kata kerja sebagai subjek? Saya bisa jawab coba. Boleh tidak kata kerja sebagai subjek? Boleh tidak kira-kira? Boleh tidak kata kerja sebagai subjek? Boleh tidak kata kerja sebagai subjek kira-kira? Halo? Boleh tidak kata sebagai subjek? Boleh Pak, boleh.
Contohnya apa contohnya? Kok boleh? Contohnya apa? Contohnya apa kalau boleh? Merokok tidak baik untuk kesehatan, Pak. Merokok tidak baik untuk kesehatan. Itu berarti merokok itu kerja kan? Kan letaknya smoking is not good for health kan? Karena sebelum is bakal smoking gitu. Tapi belum tempat ya Jeren ya. Boleh ya berarti boleh. Nah, itu ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah yang boleh sebagai yang boleh sebagai yang boleh sebagai subjek itu adalah kata benda, kata ganti dan kata kerja dalam bentuk ing gitu kan? Nah, itu kesimpulannya. Letaknya sebelum kata kerja. Nah, itu kan. Kemudian kata kerja. Dalam bahasa Inggris ada dua kata kerja. Namanya regular verb, artinya apa? Kata kerja beraturan, dan irregular verb, kata kerja tidak beraturan. Kan gitu. Apa cirinya? Kata kerja beraturan tidak ada verb 2-nya, verb 3 itu ada ed dan d. Contohnya work. Jadi semua kata kerja beraturan itu bentuk 2-nya itu dan 3 ada ed semuanya. Nah, ini kan kalau yang tidak beraturan, berubah tidak tetap, harus dihafal. Go, when, gone. Nah, ini ya. Ini contohnya ya. Ya harus dihafal. Nanti di kampus ada banyak tuh ya. Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya ya. Contoh soalnya banyak nih. Nah, ini jika berakhiran konsonan y, huruf y berubah jadi i tambah ed. Semua tambah ed semua nih. Nah, ini ed kan? Ada ed. Ini berarti ini nanti past tense nih. Ini bentuk 3. Ada ed ini berarti past tense. Ini past tense, ini past tense, ini past tense. Nah, nih. Nah, juga sama nih. Bapak kalau baca kata kerja itu ada ed berarti past tense dengan ini verb 2 dan verb 3. Ini past tense nih Pak ya. Past tense. Ini past tense. Nah, ini dapat tulis past tense. Nah, nih. Kalau ini namanya past participle. Past participle. Nah, ini ketiga nama past participle. Kalau ini namanya infinitive. Nah, ini infinitive. Nah, ini dia. Nah, ini katanya. Ada satu lagi tambah ing. Kalau tambah ing itu artinya apa? Ing itu artinya inform ya. Kalau ing tambah ing ya, accepting, adding, answering. Nah, itu ya. Itu tambah ing itu ing, tambah ing semuanya. Nah, ini tambah ed, create kan? Nih, ed nih. Ah, nih, ed. Nah, ini kan tambah ini past tense nih. Ini ciri-cirinya nih past tense. Ini past tense semua nih. Ini past tense. Nah, ini past tense kan? Jika past tense ini tambah ed. Nah, ini ciri-cirinya nih contoh. Nah, ini sama. Beraturan, cry, cried, cried. Dance, dance, dan sama semua. Ini beraturan. Nah, nanti ada dua kata yang tidak beraturan. Nah, ini semua beraturan. Pokoknya Bapak baca ada ed beraturan. Walaupun tidak apa-apa ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalau yang ada kedua tidak beraturan. Harus dihafal. Nah, ini. Coba. Become, became, become. Dihafal ini ada rumusnya. Begin, began, began. Bite, beat, beaten. Break, broke, broken. Bring, brought, brought. Build, built, built. Buy, bought, bought. Ini tidak beraturan. Tidak beraturan. Harus dihafal. Ini kan dihafal kan? Dihafal. Ini dihafal semuanya. Dihafal. Jadi Pak nanti di print ya, dihafal. Tapi dia udah perlu dihafal, ada polanya juga ya. Ini ya. Ini hafal. Ini kan. Sampai sini ada tanya kira-kira? Kerja kerja ada dua, kerja aktif dan kerja apa? Pasif. Ya. Nah, ini kemudian Bapak kerjakan contoh soalnya ya, latihan soal. Coba nih. Nih Pak ya. Kira-kira ada soal nih Pak, tuple structure nih Pak ya. Nih, ini kosong nih titik-titik is located in the center of the city. Apa yang hilang nih Pak sini? Kira apa yang hilang nih? Langkahnya gimana caranya? Bapak tentukan mana kata kerjanya. Coba, mana kata kerjanya dalam ini? Enggak perlu tahu artinya. Hah? Located, Pak. Ya, is kan ini kata kerja kan? Ini kata kerja kan? Berarti apa yang hilang, Pak? Subjeknya, Pak. Subjek hilang. Bapak tadi subjek mana nih? Apakah the museum? Apakah because the museum? Atau in the museum? Atau the museum it? Mana kira yang tepatnya? Walaupun Bapak tidak tahu artinya, tidak apa-apa, Pak. Bapak tidak tahu apa istilah kata, tidak tahu artinya. Tidak tahu. Tapi pasti jawab. Ada polanya. Kira yang benar, Pak? The museum. The museum. The museum kan? The museum. Karena ada the. Kalau ada kata ada the, berarti kata benda. Ini kata benda nih. Kenapa kata benda? Ada the-nya.
kata benda itu selalu ikuti the. Sini a atau e. Nah, ini kan. Kalau ini nggak bisa, ini kata ganti. Kata punggung nggak boleh. Nah, ini kan kata kerja. Nah, ini kata yang hilangnya apa? Subjek. Subjek. Nah, berarti subjek mana? Ini dia. Kata benda kan? Di museum. Kita tanya. Yang bisa kata subjek lah kata benda, kata ganti, kata kerja, bentuk ing gitu kan. Nah, ini ya di cara menentukan subjek yang hilang. Lihat kata-kata dulu, berarti subjek. Nah, ini yang hilang subjek. Berarti tugas Bapak nanti Ibu jawabannya mencari subjek. Subjek apa? Oh, kalau subjek itu cek kata benda, kata ganti, kata kerja, bentuk ing. Nah, itu aja. Sampai sini. Oh, kalau ini because the museum nggak ada nih. Ini bukan kata benda nih. Masa dikatakan? Nah, ini kata ini kata keterangan nggak bisa. Ini double ada it tidak boleh, berarti A, the museum. Nah, jawabnya A. Paham, Pak? Paham nih kira-kira? Yang Intam? Cara bentuk jawabannya? Jadi kalau ada soal kayak Pak, gini, mau tanya Pak. silakan. Kalau saya Hans Pak Iya, dari saya paham. Kapang. Silakan, Pak. Ya, kalau subjek itu bisa diartikan pelaku juga nggak Pak? Bisa, itu bahasa Indonesia, subjek itu pelaku memang. Pelaku itu subjek memang. Oh, Itu arti katanya tuh pelaku, subjek. Bahasa Inggrisnya subjek. Nah, gitu kayak gitu. Kalau subjek matter tuh pokok persoalan kan, kan? Nah, kalau subjek itu pelaku. Nah, gitu. Memang artinya pelaku subjek. Cuma dalam bahasa Inggris itu subjek bahasanya. Bahkan di Indonesia subjek. Sebenarnya itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Inggris. Nah, kalau bahasa Indonesia itu pelaku, pelakunya yang melakukan, jadi ya kan? kalau itu Pak untuk menentukan kayak museum gitu tuh kan bahasa Indonesia ini kan kadang kita terpengaruh tuh Betul, kita bahasa Inggris. bahwa itu Betul. Kalau ada iya, the, Pak. Kalau ada sini ada the sini, Pak. Ini kan museum kan? Ada the atau e iya atau ya. ada berarti kata benda, Pak. Nah, ini pasti nih. Walaupun Bapak tidak tahu apa arti museum. Bapak kata ada kata Bapak sini aja. Ada kata the depan kata ini, ada the sebelum kata ini, berarti itu kata benda. Ada e atau en atau the. Nah, nih. Pasti kata benda. Ini kenapa bukan kata benda? Ada because sebab. Ini kata ganti kan? Dia kata ganti. Independent article. Di artikel ini kan the tuh. Kata ganti tertentu kan. Nah, ini kalau ini kan sebab. Ini kan kalimat namanya. Tidak selesai. Nah, ini ada kata ke depan. Bukan. Ini kan D inilah di artikel. Kata sandang itu, Pak. Kata sandang. Sebuah, kalau misalnya kata sebuah ya enggak? Sebuah apa? Itu kan kata sandang kan? Sebuah pulpen. Nah, gitu lah. Dua buah pulpen. Itu kan sama dengan ini. Ini the museum. Nah, nih. Misalnya the theater. Contohnya pakai misalnya. The theater juga boleh. Misalnya the theater. Nah, ini kata benda. Kenapa ada the-nya nih? Nah, kalau ada berarti kata benda. Walaupun Bapak tidak tahu apa arti teater, ada masalah. Nanti ada di situ kata benda. Nah, nanti kata the theater. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Nah. Gimana Pak Hans? Ngerti Pak Hans? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Yang lain, coba silakan yang lain. Yang lain, jangan mulu bertanya. Kalau ini yang hilang apa nih yang hilang nih? Coba. Yang ini apa yang hilang? Nah, kira-kira apa yang hilang nih? Baca dulu. The result of the study titik-titik very significant. Mana kan ada apa yang hilang nih kira-kira nih? Apa yang hilang? Salah apa-apa jawab ya. Salah tidak apa-apa nanti dibenarkan. Apa yang hilang? Coba. Apa kira-kira? Coba di sini lihat the Nyambung result kata kerjanya, Pak. kata kerja yang hilang kan? Kata kerja yang hilang. Nah, tugas Bapak mencari kata kerja, lihat kan? Lihat sini, dari ada S dari sini. Ini kan mana kata bendanya? Nah, lihat kata bendanya mana? Nah, ini ada the kan? Tahu enggak? Ada the kan? Berarti ini kata benda risalnya kan? Kayak gitu. Nah, ini the study kan ada the-nya nih. Berarti study kata benda juga kan? Nah, lihat kata benda pertama, ada S enggak sini risalnya? Ada S enggak? Ada kan? Kalau kata benda ada S berarti jamak. Kalau ini tuh tunggal, kayak ini jamak kan? Tunggal. Nah, ini yang ini tadi tunggal, tapi ini dari saja jamak. Lihat kata benda yang pertama, bukan yang kedua. Lihat kata yang pertama. Kalau jamak, maka kata kerja jamak. Mana yang jamak sini? Is, are, being atau to be? Are. Udah pas jawabnya are. Bapak tidak tahu, tidak masalah apa arti soal, saya tidak tahu, tidak apa-apa, yang penting tahu polanya. Nah, itu cara jawab soal. Traktir kan? Itu jawabnya are kan? The result of the study are very significant.
Kenapa being bukan kata bantu? Ini kan dasar kata kerja dasar lain, nggak bisa nih kan? Dia antara A dan B aja nih. Kenapa tidak is? Karena risatnya ada S, jamak, nggak boleh. Kecuali kalau S kalau gini Pak, kalau ini ada boleh. Kalau ini mana yang betul? Ini is kan? Tunggal kan? Ini, tapi kalau ada S lagi sini, ada S, berarti yang betul adalah A gitu. Paham kan? Paham nggak Bapak Ibu? Yang nggak paham, tanyakan, jangan malu. Kalau malu tidak bisa jawab nanti, jangan. Tanyakan nggak apa-apa. Nah, ini the results of the study. Bapak udah paham lah berarti ya. Oh ini kata kerja yang hilang. Karena di tengah-tengah. Kalau tengah yang hilang itu berarti kata kerja. Kalau yang hilang tadi di awal kalimat, kalau yang hilang di awal kalimat, berarti ini kata subject is missing ya. Kalau di awal subjek hilang. Tapi kalau yang hilang di tengah-tengah, yang hilang di tengah-tengah, yang kosong di tengah-tengah, berarti di kata kerja yang hilang itu kuncinya. Bapak tidak butuh artinya, tidak apa-apa. Tahu arti lah bagus ya. Bapak arti tidak tahu. Oh ini ada de nih. Ini riset. Berarti ini kata benda. Ngapa kata benda? Ada de-nya sini. Diikuti de. Itu kata benda ini. Nah, itu cirinya. Walaupun Bapak Ibu tak tahu apa arti result, tak masalah. Yang penting ada Bapak tahu pola. Oh, ada de, berarti kata benda. Oh, ini the study. Berarti study kata benda. Kenapa kata benda? Ada de-nya sini. Kata benda. Gitu. Oh, lihat. Kalau ada dua kata benda, lihat kata benda yang pertama. Oh, ini ada S-nya nih. Berarti jamak. Kalau jamak, maka kata kerja juga harus jamak. Tinggal cari is atau a. Oh, kalau is tunggal, a jamak. Berarti benar a. Berarti si a yang benar gitu. Ya. Mana? Ngerti? Paham nggak? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Nah, kita lagi ya pelan-pelan. Nah, kalau ini kira-kira apa yang hilang nih? Nomor 3 ini apa yang hilang? Coba. Minta dinaikkan lagi Pak. Pak. Naikkan lagi kan? Ke atas. Ya, kita terlalu ke bawah jadi tidak terbaca. Taruh. Ah. Taruh Pak. Iya. Ini dihapus dulu Pak ya, jawabannya Pak ya. Biar. Nah, udah. Bisa Pak? Lihat Pak dekat nih. Nih. Kelihatan? Bisa Pak, bisa Pak. Oke, kira-kira apa yang hilang nih kira-kira ini? Subjek dan kata kerja, Pak. Bapak udah paham dah. Betul Pak ya. Subjek dan kata kerja. Ini kata benda bukan kata ini. Dia sekolah ini kata apa nih? Kata benda kan? Kenapa kata benda? Karena ada de, kan gitu. Ini sebagai objek. Nah, jadi yang hilang subjek dan verb. Ini abaikannya Pak. Ini kalau komen abaikannya. Enggak perlu jangan ini kan penjebak nih. Oh nih. Up to the point ini menjebak. Jangan apa lihat sini yang kosong apa ini berarti kata benda. Nah, ini yang apa? Subjek dan verb kan? Bapak cari pilihan yang subjek verb mana? A kah? B kah? C atau D? Bapak tidak tahu nih apa ada kata semua. Tinggal Bapak pilih mana yang ada subjek dan verb mana sini atau A B C D ini. Mana yang ada subjeknya dan verb? Kalau yang ada subjek ada dua Pak. Student. The student receive sama the student. Yang ada lengkap. Yang ada subjek dan verb kan? Oh, yang lengkap. Nah, berarti Bapak cari yang ada cari subjek dan verbnya ada gitu. Kalau ini kan ada kata kerja kan? Oh, ini Pak B ini kan kerja. Apa ada ed nih? Berarti kerja past tense. Bapak enggak tahu arti ini enggak apa-apa. Karena ada ed, ini kan ed kan? Berarti past tense gitu kan? Oh, ini the student. Ini kata kerja. Kalau C, the student. Ini kata benda. Kenapa kata benda? Ini ada D-nya kan? Nah, ini kata benda. Kalau ini kata kerja ing, ada ing-nya. Berarti tidak lengkap kan? B salah, C salah, D salah. Yang benar pastilah A. Gitu kan? Pastilah A yang benar. Itu benar A, the student receive. Karena yang hilang ini subjek dan kata kerja. Kalau receive the score tidak lengkap kalau baca kan? Apalagi the student the score tidak bisa. Receive the score. Yang lengkap the student receive the score. Nah, ini dia. Ini yang benar adalah A. Jadi butuh subjek dan kata kerja. Mana? Bapak dah paham ya? Jadi kalau dah paham gampang jawab soal struktur Pak. Tidak perlu tahu artinya, yang perlu tahu polanya. Ada ciri-cirinya kan? Struktur itu 25 menit 40 soal. Udah ujiannya kan gitu. Itu jangan diartikan, jangan. Kecuali udah reading nanti dengan listening harus tahu artinya. Kalau ini struktur tidak perlu tahu arti. Karena dipakai pola. Namanya struktur kan pola.
Oke, agak ada gini. Kalau gini Pak, ya, ini misalnya mana yang salah? Nah, ini bagian salah mana? Ada dua soal Pak, ada mencari yang benar, kalau gini ini mencari yang salah, ya. Nah, ini mencari yang benar. Tapi kalau soal gini, misalnya ya, Bapak saya ini kan ya, nah, gini kan, ini misalnya A, saya kasih gini, ini sini garingnya, misalnya garing, di garing ini A, sini A ya. Nah, sini garing A, misalnya kasih garing A, ya kan. Kemudian B sini, nah, dekat B, nah, kemudian C di sini, nah, C di sini, kemudian D di sini, nah D. Nah, ini kalau Bapak nanti menemui soal kayak gini, ini mencari yang salah Pak ya. Carilah jawaban yang salah. Itu. Tapi kalau soalnya kayak gini tadi. Nah, ini mencari jawaban yang benar. Mana yang benar nih? Tapi kalau soalnya tadi kayak gini nih, kayak gini soalnya nih, ada A sini B. Jadi kalau A ini kan ini, katanya kalau B kan it, kalau C kan was destroyed, kalau D kan it by the earthquake. Kira-kira Bapak coba baca kalimat dengan sungguh-sungguh. Kira-kira mana yang salah kira-kira itu? Mana yang salah? B, Pak. B? Kenapa B kira-kira? Ya, Kenapa? harusnya B-nya dihilangkan, Pak. Dihilangkan Betul. aja. Dihilangkan aja. Karena udah ganda kan? Kan dua kali kan ini Ya, kata benda, ini kata ganti tidak ya, boleh bersamaan kan? Nah, ini hilangkan ya, itnya ya. dihilangkan ya. Ada Berarti all Bapak jawab B, building gitu. tidak Ya, perlu dibenarkan Pak ya, tidak perlu dibenarkan. Bapak jawab B gitu, udah. Ya, B. Ini menjadi jawaban salah. Nanti kalau Bapak tes TOEFL dimanapun, ya, dimanapun berada, kalau ketemu soal kayak gini, berarti tugas Bapak mencari jawaban salah. Sama, ini kan kalimat. Nah, kalimat itu ada subjek, ada verb, ada objek. Nah, di sini ada the old building it, kan nggak double nih, kan nggak boleh double subjeknya, ya kan? Berarti yang dihilangkan yang ada it, B-nya dihilangkan. Ini dihilangkan. Nah, ini yang salah, ini yang salah. Nah, itu caranya. Ya. Mana yang mudah? Mencari yang salah atau mencari yang benar kira-kira? Menurut Bapak Ibu ini mana lebih mudah soalnya mencari yang jawaban yang benar atau mencari jawaban yang salah? Benar, Pak. yang salah, Pak. Yang salah ya. Nah, ya. Kalau Bapak yang salah yang lebih enak enggak? Tinggal sekalimat aja kita pikir mana yang kata mana yang salah kan. Kalau yang benar itu atau rumus, pola, macam-macam lah gitu kan. Sampai mana? Nah, kalau terjadi mana itu. Ya ini lebih enak, tapi ini juga harus hafal pola tensis ya gitu kan. Nah, kita jawab kan. Ini ekstra subjek karena ada tidak boleh subjek ekstra kan. Nah, kemudian lalu nih kita ke A ya, kita A. Ini A. Ini A. Kemudian ini B. Ini C. Ini D. Kira mana yang salah nih? Nah, mana salah? Pak baca, benar-benar. Pertama dalam membaca ini, Bapak bayangkan pola kalimat subjek, verb, objek itu, adverb. Itu ya kuncinya. Tadi pola kalimat tadi. Tinggal C, Pak. C, Pak. C. Kenapa C? Karena double katakan Harusnya kan? menjadi kata benda, Pak. Enggak, Harusnya menjadi kata benda. bukan. Kalau gini kan Bapak perhatian, di engineer design. Ini kata kerja kan, ED kan? Berarti kan ED kan? Bapak enggak tahu arti enggak apa-apa nih. Oh, ini ED kata kerja kan? Tahu enggak? Iya kan? Ya, Nah, Pak. ini juga ED kata kerja kan? Dalam kalimat tidak boleh ada dua kata kerja yang berdekatan. Arti sama nih Pak kan? Nah, sama ya arti ini kan? Ya, ya. Nah, berarti tidak boleh salah tuh gunakan. Bisa B, bisa C sebenarnya. Ini soalnya salah di bahasa ini. Soalnya. Yang benar adalah C. Nah, C salah. Yang salah ini nih. Sebenarnya
B dan C bisa jawab salah satu ya, bisa B bisa C ya, karena nih ikut soal gini Ya, nggak Pak. boleh, karena dua bisa benar kan? Betul Pak? Kan bisa Ya. nggak mendesain mesin baru kan? Atau menciptakan mesin baru juga bisa. Ya kita nggak C lah yang di sini, Menciptakan. tapi sepakati C, ya sepakatannya ya. Dua-duanya boleh. Pokoknya salah satu ya. Kalau nggak kereta tuh desain gitu. Tapi dalam soal nggak mungkin gini, begini ya, ini contoh ya. Berarti kita double kata kerja gini, sama-sama kan ide nggak ada, ini ada ide nggak boleh. Salah satu pilih salah satu. Gitu. Baik, kalau ini kan mendesain, kalau ini kan menciptakan, nah, kan? Berarti yang betul mendesain kan? Salah. Kalau menciptakan harus dicari dulu. Oke. Oke ya. Ini salah, tidak perlu dibenarkan. Kenapa salah? Karena double kata kerja. Kalau tadi yang salah di atas tuh, kenapa salah yang tadi atas itu? Yang ini di double kata sih, double subjek. Nah, ya satu kali double subjek yang sama artinya. Double, ya. Paham Pak dikira? Ya, nanti kita soal saja Pak, ini ya. Tidak banyak. Tapi soalnya banyak, tapi boleh kayak gini gitu. Gitu. Kemudian 6. Ini kira-kira ini apa yang hilang Pak? Apa yang hilang nih? Nah, Pak perhatikan, apa yang hilang kira-kira? Naikkan lagi biar nampak. Nah, apa yang hilang itu kira-kira? Apa yang hilang? Yang nomor 6 Pak. Bapak Ibu nomor 6 silakan. Jadi ini apa yang hilang? Nah, yang ada kata apa kira yang hilang? Kan tadi ingat ada subjek, ada verb, ada objek. Ayo kira apa yang hilang? Ingat? Enggak, yang hilang apa dulu yang hilang? Apakah subjek? Apakah kata subjek? Yang hilang apa kira yang hilangnya? Coba. Mana subjeknya? Mana subjeknya coba? Dokumen. Bukan. Ini ada in kan? Kalau ada kata depan ini bukan kata benda, ini kata keterangan kan? Informasi, Pak. Kan? Hah? Information. The information. Ada D kan? Lihat ada D kan? The information kan? Berarti ada kata kerja sini? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti hilang kan? Hilang. Berarti karena coba ada S dah sini, information. Ada S dah? Ada S dah sih? Nggak ada kan? Berarti tunggal kan? Berarti pakai apa? A atau is? Oh, ya. Bukan dokumennya Pak ya? Bukan, ini kan ada in-nya. Ini ada in kan? Ini kan in namanya nih kan? Ada in di dokumen kan kata keterangan kan? Ada di dalam kan? Dalam dokumen kan? Berarti in kan di kata depan. Kalau di kata depan berarti bukan kata benda. Ke depan namanya kan kalau kata keterangan. Lihat di sini akan ada the nih, the information kan? Tunggal kan? Dan S kan? Berarti tunggal ini pakai A atau is? Is, Pak. Is. Itulah dia is kan? Karena kenapa is? Karena information tunggal. Ini uncountable noun kan? Informasi itu tidak dapat dihitung. Bapak selalu tunggal. Yang itu is kan? Itu dia. Gitu aja. Enak aja. Kalau tahu perlu enak gitu. Walaupun Bapak enggak tahu artinya apa, kalau ada kata benda, ada i kata depan, berarti ini keterangan Pak ya, bukan kata benda nih. Walaupun kalau dokumennya betul, ini kata benda. Tapi di kata keterangan, kata ke depan, jadi kata keterangan dia di dalam dokumen kan? Gitu. Ini namanya prepositional phrase. Nah, itu dalam bahasa itu prepositional phrase kan? Depan. Jadi yang dijelaskan itu informasi di informationnya Pak ya? Iya betul informasinya. Bukan dokumen. Ini kan keterangan tempatnya kan? Informasi dan dokumen kan? Jadi yang penting ini informasinya nih. Kan gitu. Informasi dalam dokumen itu kan? Dalam dokumen berarti kan ini kan dalam. Berarti kan bukan kata benda, kata keterangan. Terjebak dengan dokumen Pak karena ada S maka bedanya A. Makanya baca dari awal lu Pak, baca salah satu ini. Oh ada innya nih, berarti bukan kata benda nih, ini keterangan karena melekat deh Pak. Gitu kan? Gitu. Jadi langsung ke sini, wah, kena. Dari awal baca. Dia cara gitu. Tapi udah paham lah kan? Cuma itu aja, itu proposalnya. 7 sekarang coba 7. 7. Ini kira-kira apa nih yang hilangnya apa kira-kira yang hilang? Apa yang hilang nih?
Mana kata kerjanya Bapak Ibu sini? Mana kata kerjanya? Bapak enggak tahu artinya. Oh, gampang kata ini. Lihat baca dulu. Kaos Solius Demet. Oh, ini ada Kaos. ed nih. Iya kan? Kaos kan? Bapak Ya, enggak tahu arti enggak apa-apa. Oh, ini kaos. ada ed nih. Ed berarti kata kerja. Kan gitu. Berarti yang hilang apa sini yang hilang? Subjeknya. Subjek. Tinggal cari subjeknya. Ya. Subjek kan ada kata benda. Kata benda itu diikuti de, atau kan? Lihat ciri-cirinya nih. Kalau ini tidak bisa di kata penghubung, ini kata depan. Ini double kan? Ada the, ada it kan? Tidak bisa kan? Berarti yang benar adalah The storm. the storm. Ada storm nih. Nah udah. Bapak tidak tahu arti tidak apa-apa. Yang penting tahu cirinya. Ada storm, ada the. Kalau ini tidak bisa. Ada kata penghubung nih, kata penghubung kalimat ini kata depan, during, tidak bisa kan? Kayak tadi ini kan tidak bisa kan? Nah, ini double, ada storm, ada it kan tidak boleh double. Kata subjek kan ini double subjek, ada storm, ada it, tidak boleh salah gitu caranya. Yang benar adalah the storm. Begitu aja Pak. Jadi Bapak, ya, soal statistik ini coba enggak cari enggak. Soal statistik kayak begitu dari semua. 15 soal mencari jawaban yang benar. 15 soal, 25 soal mencari jawaban yang salah. Gitu. Nah, cara mengenai sama. Yang penting Bapak tahu subjeknya apa, babnya apa, objeknya apa itu ya. Udah tahu Kak. Kayak gini nih kan. Apa yang hilang kan? Perhatikan dulu, baca dari awal dulu. Oh, ada information, ada the-nya nih. Berarti ini kata benda. Di sini in the document. Ini kata benda memang, tapi ada in. Jadilah kata keterangan gitu. Itu berubah deh fungsinya kan. Tinggal pilih information. Oh, ini ada S nih. Kalau ada S berarti tunggal. Cari katanya tunggal. A kah atau is? Oh, ya berarti is lah dia benar. Gitu. Gimana Pak Ibu? Paham nggak? Paham nggak yang lain? Silakan. Jangan diam aja. Kalau nggak pun tanyakan. Untuk struktur berapa soal, Pak? Struktur 40 soal. 15 mencari jawaban yang benar. 25 mencari jawaban yang salah tadi itu. Iya, Pak. Paham kan? Oke, sekarang ini nomor 8. Nomor 8 kira-kira apa yang hilang? Baca di awal kalimatnya. Ada subjek enggak nomor 8 kalimat ini? Ada subjek enggak? Ada Pak. Subjeknya ada. Apa subjeknya? The committee. Kenapa komite sebagai kata benda? Subjek. Ada the-nya Pak. Nah, ada the-nya gitu aja. Bapak enggak tahu arti enggak apa-apa, ini ada the buat kata benda kan? Subjek kan? Berarti apa tuh ya kan? Bapak enggak tahu arti apa-apa, ini ada the-nya itu kata benda. Sebagai subjek kan di awal kan. Nah, kata kerjanya kosong kan? Kata kosong. Tugas Bapak lah mencari kata kerja, kan? Lihat yesterday. Apa arti yesterday nih, Pak? Kemarin, Pak. Kemarin. Berarti lampau. Bapak cari kata kerja ada ide-nya mana? Ada ide-nya tuh jawabannya, ada ide mana? Approve. Ini ide kan? Bapak enggak tahu arti enggak apa-apa, yang penting ada foto polanya. Ini kan kemarin lampau, ya pakai ide, ada ide kan lampau nih. Oh, ide ini kan. Udah. Pas menjawabnya benar pasti B. Gitu, Pak. Bapak enggak tahu arti enggak apa-apa, penting tahu polanya. Ini yesterday kan? Ide. Kalau arti mah bagus kan? Kenapa enggak ing? Kalau ada ing ada kawannya. Ada M, ada is itu ada betul kayak ini. Kalau ini kan simple present tense enggak mungkin ada yesterday, enggak mungkin kan? Kalau sini enggak mungkin. Dan satu ini ada ed-nya nih. Kenapa ed? Ini past tense. Mana past yesterday? Gitu kira-kira. Paham kan, Pak? Kalau tahu pola gampang jawab soal struktur. Kalau enggak tahu pola memang enggak bisa. Ini apa yang hilang nih kira-kira nih? Nomor 9. Ada subjek enggak kira-kira tuh? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Ada kata kerja enggak? Yang hilang. Ada kata kerja enggak? Kerja juga enggak ada, Pak. Enggak ada. Berarti yang hilang apa? Subjek dan kata kerja, Pak. Bapak cari jawabannya yang subjek kata kerja mana? Ada A, B, C, D. A, Pak. A lah. Udah tahu kan? Kenapa A? Karena student dia student nih. Student ada kan kata benda kan? Iya gitu kan? Ini ada ed kan? Kata kerja kan? Berarti benar ada student asli itu ya udah jawab A. Enggak tahu arti enggak masalah sebenarnya, Pak. Enggak tahu arti. Yang penting tahu pola tadi. Udah. Gitu. Itu namanya structure. Tapi kalau reading harus tahu arti. Kalau enggak tahu arti bisa jawab. Reading nanti kalau yang structure ini gampang, enggak tahu arti, tahu pola bisa jawab. Tuh.
A kan, kemudian ada tidak nih, coba. Ini yang salah misalnya ya. Ini kita duduk salah dulu. Kita cukup bangun. Ini A misalnya ini kan ini B, ini C, ini D. Kira-kira kalau soal gini modelnya atau di garis bawah, ini berarti mencari jawaban yang salah. Tapi kalau saat di atas bisa benar. Kira-kira mana yang salah nih Pak? Tanpa jawaban. B, Pak. A, Pak. B. Hah? B. B. A, Pak. B. A atau B? A, Pak. B, Pak. A, B. Pak. A. B. Hah? B. Ya, voting. B. Voting ya. Kalau A tuh double Pak subjeknya Pak. Kalau Anda my father satu nih. My father ya. Nah, ini kan he B Karena kan ada he jadi double dia. Iyalah makanya mana yang salah ya? Apa yang dihilangkan itu? Yang dihilangkan apa yang dihilangkan? B. He dihilangkan kan? Yang Yang benar he, my Pak. father. Jadi Oh, yang dihilangkan. he itu ya saya kira Ya. itu A. He kan sama dengan ini kan my father. Ya mereka kan he sama aja kan? Dia ini kan my father kan? Nah, double kan? Nah, jadi B yang salah gitu. Bukan my father. My father tapi my father kan he. Katakan kedua yang salah kan. Nah, itu dia. Ya. Kalau bisa gini misalnya ya Bapak ubah gini bisa kan? Tapi C umpama gini ada ya, ini tidak ada. Tidak ada B ya. Ini kan. Ini jadi B. Umpama ya, ini C. Umpama ya. Mana yang salah? Nah, B, Pak. B. Nah, ya sudah. Bapak udah paham ya. B karena kan harus tambah S enggak? Atau ID kan? Ya, Pak. Oke, udah paham lah. B. Asalnya S saja kan. Nah, ini rumusnya nih. Kalau subject is missing itu tidak ada pelaku. Kalau verb is missing itu tidak ada kata kerja kan. Nah, kalau subject and verb are missing berarti hanya ada keterangan saja. Kan gitu kan? Nah, itu. Kalau S subjek itu subjek ganda, kalau S verb verbnya ganda. Itu dia. Ini contoh Pak, prepositional phrase kayak of the student. Ya nih, apabila ada Bapak baca ada kata benda sini diikuti of, itu berarti kata depan. Enggak sama dengan kata ketangan kan? Ini sama in the room, on the table kan? Jadi cara subjek utama tanyakan siapa apa yang bicarakan. Nah, ini kan biasa sudah tahu tadi. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau kan subjek and verb. Kalau subjek tidak ada berarti subjeknya hilang. Kalau verb tidak ada berarti verbnya hilang. Kalau subjek dan verb sama-sama tidak ada berarti subjek dan verb hilang. Nah, itu ya tadi ya. Nah, itulah kayak tadi itu. Soalnya. Nah, itu structure. Gitu soal structure. Cuma dua bagian itu aja. Kira-kira sulit tak kira-kira? Hanya mencari jawaban yang benar dan yang salah. Kayaknya gampang yang cari yang benar loh, Pak. Cari yang benar ya? Alasannya apa cari yang benar? Sebenarnya dua-duanya juga sama, tingkat kesulitan sama sih. Tapi memang yang mudah tuh yang benar. Tapi maka dari itu 15 soal mencari jawaban yang benar, 25 soal mencari jawaban yang salah. Berarti menunjukkan bahwa yang mudah itu mencari jawaban yang benar, gitu kan? Karena kita udah terbiasa di Indonesia udah terbiasa mencari jawaban yang salah kan? Benar kan? Lo udah ujian-ujian kita kan selalu ABCD mencari jawaban yang benar. Jarang guru di sekolah SMP atau SMA itu mencari jawaban yang salah kan? Bagian dua tuh melatih kita berpikir kritis. Yang nomor dua tuh ya, yang bagian dua tuh mencari yang satu berpikir kritis. Kita analisis dulu, kita teliti dulu kalimatnya satu-satu per kata ya, itu kita teliti. Bab tensisnya memang yang satu rumit ya, lebih rumit pada yang pertama. Maka dari itu soalnya banyak yang rumit. 25 soal mencari jawaban yang salah dan 15 soal mencari jawaban yang benar. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nanti Bapak kasih latihan, Bapak Ibu kumpulkan ya, dia ada soal kan?
Nanti Bapak periksa ya, biar besok nanti nilai bagus kan, skornya bagus ya. Nanti Bapak kasih soal di Google Classroom dikerjakan, nanti dikumpulkan ditulis pakai tangan ya jawabannya ya. Nah, ini kan. Nanti Bapak kasih nilai gitu kan. Salah berapa, betul berapa, latihan kan. Nanti sehingga besok kalau ujian terus latihan 9 bisa jawab. Gimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju? Mana? Setuju Pak, setuju. Nah, ya. Oke, untuk pagi ini Bapak cukup sekian ya. Nah, udah sampai jam 11.14 karena udah saat tadi kita lanjutkan setengah dua itu di listening dan reading. Nah, ini startnya ada satu kak, startnya itu ya cuma nanti sisa waktu ini supaya Bapak kerjakan di kantor ke di rumah ke nanti Bapak tulis tangan ya di foto Bapak upload di Google Classroom kan? Gitu ya. Paham kira-kira? Nanti Bapak nilai skornya berapa gitu kan? Nah, nanti nanti kalau besok ujian kan udah latihan kan enak. Oh, udah latihan nih perlatihan kan. Jadi udah bisa paham jawab soalnya kan. Oke? Ada pertanyaan enggak nih? Bapak Ibu. Oke, sebelum kita akhiri kata penutup dan bagaimana komentar Bapak dalam materi struktur ini. Dari Pak Ramudi Arham, silakan Pak Ramudi. Ya, gimana Pak? Kata penutup, gimana setelah mendengarkan ya, tadi itu apa yang Bapak sampaikan gimana? Ya baik Kesannya Pak, gimana? baik, Pak. Apa sudah ada jelas atau belum? Enggak apa-apa sebenarnya ya. Dan Baik, jangan baik, siap Pak, ditutupin. siap. Silakan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi setelah mengikuti eh, pelatihan ya hari ini, memang ada beberapa hal yang menjadi apa namanya itu paling tidak ada gambaran begitu untuk kita mengikuti tes TOEFL gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Demikian barangkali Pak. Oke, Bu Panca silakan. Baik, izin Pak, sama peserta yang lain juga. Terima kasih Pak Adi. Mungkin dari eh, mekanisme yang dijelaskan oleh Pak Adi ini menurut saya lebih simpel dibanding dulu waktu kita masih mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Jadi Oh lebih iya mudah kan? dipahami. Ya, terima kasih ya Pak Adi. Oke. Ke Pak Eri Gunawan, silakan Pak Eri Gunawan. Oke, Pak. Eh, Kalau saya dulu kan dari basic dari D3, Pak. Hmm. Dari S1 ke pertama kali, Hmm. baru kita belajar juga di hari ini. Hmm. Eh, yang bingungnya itu mencari jawaban salah, Pak. Oh Kalau ya. jawaban benar aja susah, apalagi mencari yang salah, loh, Pak. Ayolah. Jadi benar-benar pelajaran yang kita belajar lagi untuk bisa tes tupel besok, Pak. Ya, nanti Bapak kasih latihan dan nanti Bapak postingkan itu ya. Teorinya kan baca ya kan ada lengkap teorinya kan dengan tesisnya dengan rumusnya. Nanti dengan nilai soal itu nanti bisa menjawab soal untuk besok gitu kan. Nah, tapi dijawab nanti Bapak periksa kan. Nah, mana yang salah Bapak kita harus betulnya mana gitu kan. Itu ya. Ya, Pak. Oke, Pak Junifanto silakan. Iya, Pak. Ya. Ya, izin Pak, setelah mendengarkan materi tadi dan tanya jawab juga tadi kan, lebih ini sih Pak, lebih mudah dipahami karena intinya kita paham struktur dari kalimat-kalimat itu aja sih Pak. Iya, betul. Sebelum-sebelumnya belum ada gambaran tuh kalau Nah, strukturnya harus seperti ini, apalagi dalam bahasa Inggris Pak. iya. Mungkin sekian Pak, terima kasih Pak. Oke, oke. Bu Apriani, Apriani Alberta silakan. Apriani Alberta. Bentar Pak. Baik, terima kasih Pak. Tentunya sangat bermanfaat ya Pak mengingatkan kembali kita untuk materi-materi ini yang mungkin udah lama kita tinggalkan Pak. Jadi ini bekal kita untuk besok dalam mengikuti tes Pak. Iya. Tentunya sangat bermanfaat. Terima Nanti, kasih Pak. oke, nanti ambil itu latihannya di Google Classroom ya. Tinggal di download ya. Oke. Pak Hans, silakan Pak Hans. Pak Hans. Oh ya Pak, awal mulanya saya beranggapan kalau baca TOEFL ini
satu-satunya itu adalah dengan cara tahu artinya. Kalau udah tahu artinya tuh nanti gampang. Ternyata saya juga terjebak. Jadi, apa yang mau sampaikan itu sebenarnya mencari tahu ciri-cirinya. Nah, jadi tidak harus tahu arti, karena kalau hitungan semalam ini belajar arti, besok mau ujian. Itu susah juga. Jadi itulah yang pelajaran yang saya dapatkan hari ini. Ternyata ciri-cirinya yang Bapak ajarkan tadi Ya, itu polanya mempermudah kan, kita. pola dan cirinya. Iya, pola-polanya itu. Kalau Terima kasih, Pak. kalau tuh arti nak tahu pola udah saya jawab Bapak tuh arti lah, tapi nak tahu polanya tidak saya jawab, kan gitu ya. Tahu kita arti Ya. lah, arti tahu. Tak tahu polanya, tidak strukturnya, rumusnya tidak saya jawab. Structure kan. Kan bahasa Indonesia lah, bahasanya gitu kan. Kita tahu bahasa Indonesia kan. Tapi dari soal satu bahasa Indonesia bingung enggak kan? Nah, itu. Iya, benar. Oke, makasih Pak. Banyak, Pak. Ya. Ya, sama-sama, Pak. Bu Dona Alvini. Dona. Hadir, Pak. Ya, silakan komentar. Sudah on mic, Pak? Komentar. On cam, Pak? Iya, kok mau kamera ada. Baik, untuk Pak Adi, terima kasih banyak untuk penjelasannya terkait latihan-latihan untuk TOEFL yang akan kami laksanakan di hari Sabtu nanti. Latihannya cukup saya pahami dan juga sedikit membuka Kok enggak banyak bukanya? Ya, Pak? Kok enggak banyak, kok sedikit bukanya? Banyak, Pak. Tip lah tuh kan. Banyak, Pak, banyak. Oh, banyak. Buka pikiran saya, semoga untuk tes TOEFL saya dan teman-teman besok bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Novita Semoga sehat Febriani. selalu, Pak. Amin. Novita Febriani, silakan. Bu Novita. Halo Bu Novita. Wah, Bu Novita nih kerja terus nih. Bu Maridara. Halo Bu Maridara. Iya Pak, hadir Pak. Silakan. Izin Pak, kalau menurut saya materi yang Bapak sampaikan sangat membantu Pak. Karena lebih mudah dipahami sih. Kalau ukuran saya kan orangnya kurang suka bahasa Inggris juga sih Pak. Oh gitu. Jadi penjelasan Bapak tadi sangat membantu sekali. Saya paham, jujur Pak, saya masih paham sedikit gitu lah. Belum terlalu, tapi ada gambaran untuk tes besok. Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Adil Muhammad, silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih untuk pre-test TOEFL hari ini. Mungkin pesan saya buat pre-test hari ini, dari sebenarnya kalau untuk TOEFL itu kita tuh harus belajar konsep dan kosakata yang baik. Kalau kita udah hafal konsep, udah hafal kosakatanya, insya Allah pasti kita bisa ngerjain tes TOEFL ini Pak. Dan terima kasih juga buat Pak Adi udah bantu mengingatkan atau bantu mengulang kembali. Sebenarnya kan tes TOEFL kan kita kan udah lama kan nggak tes TOEFL lagi. Jadi berkat pre-test hari ini kita jadi reminder kembali Pak buat belajar, buat nge-refresh kembali otak yang agak udah beku lah istilahnya tentang bahasa Inggris gitu Pak. Terima kasih ya Pak Adi sebelumnya. Bu Ropita, yuk Bu Ropita. Baik, terima kasih Bapak Adi untuk materi hari ini. Cukup menambah ilmu untuk persiapan kami TOEFL besok hari. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Bu Agustina Desi, silakan. Ya Pak, terima kasih atas penjelasan dan ilmu yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat untuk saya dan menambah wawasan saya. Semoga besok bisa mengerjakan tes dengan baik dan benar. Terima kasih. Sama-sama. Pak Rijal Ardiansa, silakan. Pak Rijal, ada. Pak Budi Pensen, silakan. Iya Pak. Pak Rijal dulu. Oke lah Pak Rijal. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan Pak Adi. Semoga kami bisa menjawab soalnya besok Pak. Terima kasih Pak. Ya, kalau harus diisi ya, kalau tidak bisa debak-debak aja. Karena itu ada jangan tidak diisi, ya rugi tidak diisi kan tidak dapat nilai kan.
siapa tahu nebaknya jitu kan. Nah, itu kan benar pula tuh ya kan. Tapi harus berpikir dulu nebaknya, jadi berpikir ya. Nah. Ya Pak Budi Vincent silakan. Ya Pak, terima kasih Pak. Saya kira sudah dibicarakan teman-teman semua, kurang lebih Pak sama Pak. Cuma ya Sama ya. menurut saya itu manajemen waktunya lebih Pak, karena kan kita bekerja dengan waktu Pak. Kalau tes online yang selalu saya kerjakan, itu aja sih Pak. Ya. Kemungkinan besarnya ya kendala waktu Pak, dengan sinyal Pak biasanya Pak. Oh, Jangan iya, sampai iya, besok misalnya gangguan. Saya pernah dikeluarkan hanya karena jaringan tidak bagus Nah Pak. ini Itu enggak pakai dikeluarkan, karena nanti pakai dibuka Zoom kan, diklik ya. ya, Kita karena ini buka. secara internal kita masih lah Pak. Ya biasa Ya. saya ikuti yang eksternal itu dikeluar Nah, otomatis Pak. iya otomatis semua. Kalau itu resmi itu otomatis keluar. Ya itu Pak, betul Pak. Ya Pak, terima kasih Pak atas materinya. Ya, Terima sama. kasih. Bang Saka, gimana Bang Saka? Mikrofonnya ya. Makasih Pak. Ya. Awalnya saya berpikir sebelum Bapak menyampaikan materi besok bakal kesulitan sekali Pak. Tapi alhamdulillah setelah mendengar penjelasannya bisa dimengerti lah. Mudah-mudahan besok perjalanannya lancar Pak. Ya, Amin. amin. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, dengan pelajaran ini maka sekian dulu ya, karena mau Jumatan juga. Selamat beristirahat dan selamat datang. Nanti Bapak kasih pelatihan soalnya juga, nanti jawab. Tulis pakai tangan ya, di pulpen, dipoto, di upload tuh kan. Nah, jawabannya kan, berapa kan. Siapa tahu nanti itu keluar dalam soal ujian kan, nggak tahu baru persoalan keluar kan. Kan itu. Nah, ya. Nanti siang kita lanjutkan dengan reading, dengan listening. Nah, kalau reading itu artinya, itu artinya harus reading dan listening ya, yang tak artinya suka starter, tidak arti tidak apa. Oke, demikian sampai jumpa di siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Selamat bekerja. Jangan lupa istirahat dan makan siang. Oke, sampai jumpa. Silakan mau undur dulu, silakan Bapak undur dulu ya. Nah, Pak, makasih banyak Pak. Sama-sama, Bapak undur dulu ya.